Shalom, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan, membawa korban pujian dan syukur bagi Allah yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak ditinggikan, Kau yang layak disembah selamanya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Tuhan, Engkau layak ditinggikan, diagungkan selamanya. Haleluya. Engkau Tuhan yang layak di
disembah, disanjung, dihormat selamanya. Kinanarala maralamo, shemarala maralamo. Haleluya, haleluya. Ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Bagimulah segala pujian, kehormatan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Segala kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan sampai selamanya. Terima kasih buat hari ini kami memuji menyembah Tuhan. Di saatnya kami akan belajar firman-Mu. Tuhan urapi setiap kami, juga hamba-Mu yang menyampaikan firman, taruh perkataan-Mu dalam hidup hamba-Mu. Terima kasih, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur pada hari ini diberikan kekuatan, kesehatan kepada kita untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita renungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Bilangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-5. Saya akan membaca Bilangan pasal yang ke-11 mulai ayat yang ke-4 dan 5. Ayat yang ke-4, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak membayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Puji nama Tuhan. Sampai di sana Bapak Ibu pembacaan kita. Saya akan baca sekali lagi ayat yang ke-5. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah sebuah kisah perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan yang menuju kepada tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Mesir, kepada bangsa Israel pada saat itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan tema firman Tuhan, keliru mengingat. Keliru mengingat. Keliru itu adalah suatu keadaan di mana kita sedang yang namanya salah menyampaikan sesuatu atau salah menulis, sehingga ada kekeliruan, sehingga pada satu waktu butuh koreksi atau butuh perbaikan sehingga menjadi yang lebih baik atau menjadi yang lebih benar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, keliru mengingat ini suatu keadaan yang sangat berbahaya dalam kehidupan kekristenan. Kenapa? Karena sesuatu hal sebenarnya telah terjadi di dalam kehidupan kita, baik saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu sesuatu hal yang telah terjadi kepada kita ketika berjalan kehidupan atau waktu demi waktu dari hari ke hari. Sudah ada rekaman yang telah kita lewati di dalam perjalanan kehidupan kita sehingga telah masuk di dalam pikiran kita,
telah diproses oleh pikiran kita sehingga ini telah menjadi rekaman. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau telah membentuk sebuah ingatan, maka tidak sekonyong-konyongnya untuk kita melupakan sesuatu yang telah terjadi. Karena apa? Setelah teringat atau telah terekam di dalam pikiran kita. Ketika kita sudah menjalani sesuatu dan ketika ada orang bertanya kepada kita, seharusnya kita mengingat, oh apa ya tadi? Nah, ini yang berbahaya. Ketika kita keliru mengingat, seperti bangsa Israel pada saat ini yang kita baca saat ini, mereka mengingat sesuatu hal yang menurut mereka pada saat itu menyenangkan. Menyenangkan ini apa? Yang kita baca pada ayat yang kelima yaitu tentang mentimun tadi, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tentang sesuatu yang mereka konsumsi, yang mereka makan tentang perut mereka. Yang apa yang akan mereka makan pada saat itu yang mereka ingat-ingat. Nah, kelirunya mereka ada. Nah, kita akan pelajari di sini Bapak Ibu Saudara sekalian dua hal yang penting dalam kehidupan kita sehingga kita tidak sampai keliru mengingat tentang yang namanya Tuhan. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dampak ketika kita salah atau keliru mengingat tentang Tuhan itu akan membuat kita lupa menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Ayat yang keempat, di sana dikatakan bagian C. Dikatakan, siapakah ia akan memberi kita makan daging? Mereka mengingat sesuatu yang tentang namanya makanan. Mereka lupa Tuhan melepaskan mereka dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan untuk mereka dibawa kepada tanah perjanjian, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Mereka lupa tentang janji itu yang Tuhan berikan kepada mereka, yang Tuhan akan nyatakan kepada mereka. Sehingga ketika dalam perjalanan mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan siapakah yang akan memberikan mereka makan? Mereka lupa bahwa Tuhan berjanji sesuatu kepada mereka. Membuat orang lupa bersyukur ini adalah yang berbahaya dalam kehidupan. Keliru mengingat, mereka hanya ingat kepada yang namanya perut, yang namanya makan. Iya benar, kita di dalam kehidupan kita ini tentang kita bekerja, kita berusaha, kita berbisnis, kita apa untuk mencari makan, untuk menghidupi keluarga kita. Tapi kita jangan sampai lupa untuk yang namanya bersyukur. Ini hal yang penting dalam kehidupan kita. Kekristenan ini penting. Kenapa? Karena ketika kita lupa tentang yang namanya bersyukur, kita lupa tentang keadaan sebelumnya yang kita lewati, yang sulit kita lewati. Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan penyertaan kepada kita. Bangsa Israel seperti itu. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka lupa bersyukur sehingga mereka lupa tentang yang namanya kebaikan yang Tuhan berikan kepada mereka untuk keluar dari tanah Mesir. Sehingga mereka mengingat yang namanya bawang pre, semangka, bawang putih. Mereka hanya mengingat itu. Mereka lupa mengingat tentang kebaikannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar pada pagi hari ini yang namanya bersyukur, yang namanya mengingat tentang kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu lalu saya dikejutkan atau ketika melihat satu media sosial dan saya lihat satu pemain bola katakan begini, bantulah aku bersyukur. Bantulah aku bersyukur dalam setiap keadaan, bahkan ketika keadaan sulit. Ajari aku untuk melihat karyamu. Bahkan ketika aku tidak mengerti dan ingatkan aku bahwa kebaikanmu tidak berubah dalam situasiku. Biarkan rasa syukur tumbuh di hatiku saat aku merenungkan siapa engkau. Ini satu kata-kata dari seorang pemain bola yang pemain timnas Indonesia. Ketika dia melihat bahwa tim kebanggaan kita dan dia tidak masuk dalam kualifikasi Piala Dunia. Dia katakan, bantulah aku bersyukur. Menarik Bapak Ibu Saudara sekalian. Seorang pemain bola mengatakan itu. Bagaimana dengan kita? Mari kita belajar untuk bersyukur. Yang kedua, keliru mengingat bisa membuat kita lupa akan yang namanya kebaikan Tuhan. Ayat yang kelima dikatakan, kita teringat kepada ikan yang akan kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang pre,
bawang merah dan bawang putih. Membuat lupa akan kebaikan Tuhan. Apa yang mereka makan, apa yang mereka nikmati di tanah Mesir, memang itu tidak bayar. Tapi secara keuangan, secara finansial tidak bayar. Tapi mereka lupa bahwa ketika mereka tidak mencapai target yang namanya pekerjaan mereka, mereka bisa disiksa pada saat itu. Keluaran pasal 5 ayat yang ke-11 dikatakan, lalu pengerap-pengerap Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapa kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, bangsa Israel lupa, mereka memang makan gratis pada saat itu, tapi mereka lupa taruhan mereka adalah nyawa mereka, keselamatan mereka. Mereka tidak melihat kepada apa yang akan diberikan Tuhan, yaitu keselamatan kepada mereka. Mereka keliru melihat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita selalu ingat kebaikan Tuhan. Memang saat ini kita dalam keadaan sulit. Mungkin saat ini kita terjebak di dalam kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Tapi ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Waktu lalu, beberapa saat yang lalu, Tuhan datang untuk menyertai kita. Tuhan memberikan janji kepada kita bahwa akan diberikan penyertaan kepada kita, kepada saya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada saat ini juga kita harus melihat bahwa itu adalah bukti bahwa kebaikan Tuhan itu nyata. Sehingga tidak layaknya kita keliru menilai tentang Tuhan. Kita tidak layaknya untuk mengeluh kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, beberapa waktu yang akan datang, gereja kita akan merayakan yang namanya ulang tahun gereja yang ke-20. Ini bukan hal yang mudah untuk dilewati sebuah gereja. Ini bukan hal yang gampang untuk dilewati sebuah gereja. Karena apa? 20 tahun itu bukan waktu yang singkat. Bukan waktu yang mudah untuk dilewati gereja. Tapi kita lihat kebaikan Tuhan bagi gereja kita sampai saat ini memasuki ulang tahun yang ke-20 masih dinyatakan kepada kita. Itu adalah bukti kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita. Baiklah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar pada pagi hari ini untuk kita selalu bersyukur kepada Tuhan, untuk kita selalu melihat kepada Tuhan. Mulai hari ini penuhi ingatan kita dengan kebaikan kepada Tuhan. Penuhi ingatan kita dengan apa? Bersyukur kepada Tuhan, bersuka kepada Tuhan. Satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 103 ayat yang kedua dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mazmur 103 ayat 2. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Di dalam setiap waktu pujilah Tuhan sehingga kita tidak salah menilai kebaikan Tuhan, kita tidak keliru mengingat yang namanya kebaikan Tuhan. Kita tidak menjadi orang yang mudah keliru. Mari bersyukur kepada Tuhan, ingat kebaikan Tuhan. Jangan mengeluh kepada Tuhan, jangan membandingkan keadaanmu saat ini dengan keadaan yang kemarin-kemarin. Jangan mengeluh kepada Tuhan ketika engkau ikut Tuhan, ketika engkau datang kepada Tuhan, dan kemudian engkau membandingkan sebelum engkau mengikut Tuhan, sebelum engkau cari Tuhan. Jangan bandingkan, karena di sana kita akan terjebak dengan yang namanya keliru mengingat tentang apa yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian.